من الشيطان الرجيم. Pegang kata. Itu buat report. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata,
Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Adinda dan Saudari Isti Fanya Sakinah atas santunan ayat suci yang indah. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara ketiga, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Taufikul Hidayat selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Taufikul Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Samarinda, Ibu Supartina SPD MPD, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 7 Samarinda, yang saya hormati Al Ustadz Muhammad Ayubi, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 7 Samarinda. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini, saya Taufikul Hidayat selaku Ketua Pelaksana acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan OSIS, pengurus OSIS dan PROHIS yang telah mempersiapkan dan membantu pelaksanaan acara hari ini. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga acara yang kita jalankan pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mohon bantuan dan kerjasamanya agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Taufikul Hidayat atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 7 Samarinda, yaitu Ibu Supartina SPD MPD. Kepada Ibu Supartina SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah Madinah terasa dekat. Bagi yang rindu ke tanah suci.
Kalau salam belum terjawab, mari kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tak ada secawan cinta, takkan kubah sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, saya tidak ada di sini. Baik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru staf SMA Negeri 7 Samarinda, yang saya muliakan Ustaz Ayubi yang selalu menemani kami setiap hari-hari istimewa dalam hari agama kita yaitu Islam. Yang saya cintai, yang saya sayangi, siswa-siswi SMA Negeri 7 Samarinda yang soleh dan solehah. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, di pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya rasa syukur, mari kita selalu panjatkan. Semoga rasa syukur kita akan menambah nikmat-nikmat yang lebih baik untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita akan sholawat bersama-sama untuk mengenang selalu di hati nama Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bersama-sama. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, terima kasih. Begitu, mari kita bersama juga kita haturkan sholawat. Terima kasih kepada anak-anak saya, siswa-siswi SMA Negeri 7 Samarinda, sudah bersemangat mengikuti untuk menambah ilmu tentunya yang diberikan wadah dan tempat yang luar biasa ini. Terima kasih. Acara Jumat ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ayubi. Kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ayubi, kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, belum memperhatikan, belum menjawab salam, masih banyak yang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih belum semuanya. Sekali lagi untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ايضا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال ايضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني كان معي في الجنة ومن عصاني فقد يأبى. الحديث أو كما قال الله عنه. Hadirin muhtaramin hadirin hormat para alim, para ulama, para segenap guru yang kami kagumi dan kami harapkan barokah doanya. Wabil khusus yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 7 Samarinda Bu Supartina SPD MPD, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru beserta staf SMA Negeri 7 Samarinda, yang kami hormati seluruh takmir atau pengurus Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan santriwan-santriwati atau siswa-siswi SMA Negeri 7 Samarinda yang berbahagia, yang laki-laki cakep-cakep, gagah-gagah, yang perempuan cantik-cantik, manis-manis, akhlaknya akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di tempat yang barokah ini ditulis oleh Allah sebagai ahli-ahli surga, ahli-ahli kebaikan, ditulis sebagai golongan orang-orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Allahumma Bapak Ibu dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dan pujinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang berbarokah ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga alhamdulillah pula
kita bisa berbondong-bondong berkumpul dalam rangka ta'zim menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu tak terhingga, tak terhitung, tak ternilai jumlahnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kalian disuruh menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari membuka mata sampai tertutup kembali, mulai dari kita ini tidur sampai tidur kembali, kita diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian disuruh menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, niscaya kalian semuanya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah tidak menginginkan kita ini membalas nikmatnya, karena memang tidak mungkin kita mampu membalas nikmat yang diberikan oleh Allah. Hanya Allah menyuruh kepada kita bersama untuk mensyukurinya. Dalam arti apa? Menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat pada umumnya. Jadi digunakan untuk kemaslahatan. Itulah bagian daripada seseorang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalian bisa main, ini nikmat, ya. Tetapi kalau mainnya tidak menggunakan waktu dan tempatnya, ini namanya laknat, ya. Kalian bisa main HP, itu merupakan nikmat. Tetapi kalau nggak menggunakan tempat dan waktu yang tepat, itu merupakan laknat. Nah, makanya kalau mau nggak dilaknat, ya disimpan dulu HP-nya. HP itu memang menggoda godaan kita bersama, ya. Waktu mungkin 1 jam berikutnya yang Bapak sampaikan tidak usah panjang lebar. Nanti mari kita simak dengan seksama. Kita perhatikan, kita petik hikmahnya, sehingga mampu kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pengamalan sunnahnya Rasulullah SAW. Siap tidak main HP? Yang jawab 1 jam kemudian. Siap tidak menggunakan HP? Yang tetap menggunakan HP, Bapak doakan mencret besok. Yang cewek siap menggunakan HP? Yang cewek siap mensiapkan HP-nya? Cewek, kelihatannya banyak enggak ada yang jawab. Halo cewek? Halo cewek? Kurang kompak, kok kayak pacarnya dipanggil pacarnya. Hai, semangat. Halo cewek? Kasar bener.
Siap untuk tidak menggunakan HP? Alhamdulillah. Yang masih tetap menggunakan HP, mudah-mudahan besok gak dikasih sapu oleh orang tuanya. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Bagaimana ketika kalian mendengar salah satu di antara kita mengucapkan salam, wajibnya apa? Membalas salam. Sering Bapak sampaikan kepada kalian, orang yang paling bakhil, tahu bakhil? Pelit, seke. Orang yang paling bakhil, paling seke adalah mereka. Ketika salah satu di antara kalian menyebut nama Rasulullah SAW dan mendengarnya tetapi tidak mau menjawabnya, itulah hakikatnya orang yang paling bakhil, paling pelit, paling cedil, paling seke di antara umatnya Nabi Muhammad. Padahal Rasul bersabda, bakhilun ba'idullah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun ilan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu yang pertama dijauhi oleh Allah, yang kedua dijauhi oleh manusia, yang ketiga jauh dari surga, yang keempat dekat dengan neraka. Pengen surga atau pengen neraka? Yang cowok pengen surga atau pengen neraka? Yang cewek pengen surga atau pengen neraka? Surga. Sebaliknya anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda, Sahiyun qaribullah qaribun minan nas qaribun ilal jannah ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang suka menjawab salam, itu yang pertama dekat dengan Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menumbuhkan sifat kasih sayang kepada manusia untuknya. Yang ketiga, dijauhkan oleh Allah dari neraka. Yang keempat, didekatkan oleh Allah dengan surga. Itu untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti sekalian, sekali lagi nanti Bapak tes, Bapak ucapkan salam, kalian jawab dengan kompak dan serempak serta yang semangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat, dengan jawaban yang ikhlas tulus ridho karena Allah, kalian benar-benar dicatat oleh Allah sebagai umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu dan sekalian rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi ini diperingati oleh kaum muslimin dan muslimat setiap bulan apa? Setiap bulan
Halo. Setiap bulan Rabiul Awal, maka setiap bulan Rabiul Awal itu ada suatu peringatan yang banyak orang yang menyebut Maulidan, ada yang menyebut Muludan, ada yang menyebut Mulud. Apa bedanya Maulidan, Muludan, dan Mulud? Ya, Maulidan itu adalah peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Kalau Muludan adalah peringatan manusia yang dilahirkan oleh Allah pada bulan Maulud, yakni Rasulullah SAW. Kalau Mulud, karena di bulan ini banyak sekali diadakan ceramah-ceramah untuk menggugah, untuk mensemangati umat Islam kembali meniru perilaku yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maknanya hampir sama yang terkandung di dalamnya. Ada sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, Rasulullah dilahirkan atau didhahirkan oleh Allah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di 571 Masehi di tahun Gajah. Makanya ada lagu mengatakan, marilah, mari kita bersolawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul penuntun umat yang akan membawa bahagia dunia akhirat. Marilah hai kawan, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun apa? Pada tahun Gajah, gak ada. Pada tahun Fil. Fil itu apa artinya? Gajah. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah apa? Dalam surah apa semuanya? Ada yang gak hafal? Ada yang gak hafal? Ada, pasti ada. Coba kita sama-sama kita lalar, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. Allah berfirman, alam taro, alam itu apakah? Itu apakah? Lam kamu tidak mengetahui. Taro, malam taro, apakah kamu tidak melihat atau mengetahui? Kaifa, bagaimana Rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil, berbuat terhadap bala tentara yang berkendara gajah atau fil, gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan selanjutnya lalu Allah mengutus burung yang bernama burung ababil, bukan burung cicak romo ya. Kalau cicak romo bahaya.
Wonge kurone cicak rawa dawa buntute yang bengi uget dhewe yang disenggol mas aduh enake. Terus dengan Pak Ijo dan Pak Jan itu nah. Ada kesedihan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung yang bernama Toiron. Toiron itu burung ababil yang membawa batu panas untuk dijatuhkan menghancurkan bala tentara yang berkendara gajah. Itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anak sekalian Bapak Ibu guru rahimakumullah, ada kekuatan yang tidak bisa kita lihat dengan akal manusia. Ada kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu hakikatnya cuma berencana. Orang tua kalian menitipkan kalian kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 7 Samarinda guna untuk dididik supaya apa? Mempersiapkan bekal kalian di kemudian hari. Nah, makanya tujuan orang tua kalian menyekolahkan kalian, menitipkan kalian. Kalau namanya dititipkan, ya dititipkan itu pasti yang dititipi akan menjaganya. Supaya barang titipannya, dia Bapak umpamakan, kalian ini oleh orang tuamu diibaratkan barang titipan. Oleh Bapak Ibu guru dijaga supaya barang titipan itu tidak rusak, supaya barang titipan itu tidak hancur, tetap seperti sedia kala terjaga dan terawat. Maka harus jangan heran ketika Bapak Ibu gurumu ini kadang-kadang berlaku yang agak kejem. Supaya apa? Ini merupakan bagian upaya maksimal dari Bapak Ibu guru menjaga agar kalian tidak rusak. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah salah tanggap, maka jangan pernah salah persepsi bahwa apa yang dilakukan Bapak Ibu guru ini merupakan bagian kezaliman. Tidak sama sekali. Bahkan Bapak Ibu guru kalian kalau membiarkan kalian ini semena-mena semaunya sendiri, maka Bapak Ibu guru termasuk bagian daripada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu guru termasuk bukan orang-orang yang amanah. Maka Bapak Ibu guru berusaha menjaga kalian. Setiap saat diberikan pengarahan, setiap saat diberikan pemberitahuan, setiap saat diperingatkan, setiap saat diingatkan. Supaya apa? Supaya kalian tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh agama maupun dalam dunia pendidikan. Makanya jangan pernah salah pemikiran, oh Pak guru itu gak sayang sama saya. Tidak. Ya, gak ada Bapak Ibu gak sayang sama muridnya. Bapak juga ngajar di MTS di Alia. Makanya tahu betul karakter daripada anak-anak siswa dan siswi. Nah, ada sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah kita ini Bapak Ibu guru kalian, Ibu kepala sekolah, Ibu kesiswaan, semuanya bergotong royong, semuanya bergandeng tangan supaya apa? Supaya kembali
memperhatikan dan memperbaiki supaya kembali anak-anakku sekalian ini menemukan jati dirinya sebagai seorang muslim, sebagai bangsa dan negara Indonesia yang senantiasa dituntun dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena anak sekalian, akhlak ini tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Makanya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Halo, jawab. Jawab. Yang hidupnya hadap ke bawah semuanya, jawab. Masih dengar. Sekarang cewek. Kurang keras, kurang semangat. Cewek. Kok dipanggil cewek kok nggak mau dipanggil apa? Hai. Oh, nggak dipanggil hai. Bapak mau tanya pada cowok. Jawab. Kalian ingin seperti Nabi dah? Kalian ingin mempunyai akhlak yang baik dah? Sekarang cewek. Hai. Kalian ingin menjadi orang baik dah? Kalian ingin menjadi sukses dah? Yang terakhir Bapak mau tanya, kalian pengen jadi ibu rumah tangga dah? Udah. Nanti. Jangan sekarang. Kejar cita-cita kalian dulu. Bapak Ibu Qur'an yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Siapa yang duluan? Kuis yang pertama ini. Bu kepala kita buka. Rasul diutus oleh Allah untuk apa? Angkat tangan. Ayo ini. Maju. Tanya aja dulu, satu aja. Siapa namanya Mbak? Kelas berapa? Kelas 10E. Kelas 10E. Cita-cita ingin jadi apa? Jadi manajer. Jadi manajer rumah tangga atau manajer perusahaan? Manajer perusahaan, insyaallah. Allahumma. Bapak mau tanya, Rasul diutus oleh Allah, tujuannya Allah mengutus Rasulullah yang paling pertama dan mendasar itu apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tapi wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah, juga Rasul menyampaikan kepada manusia. Artinya Nabi menunjukkan untuk wahyu itu sendiri, tapi Rasul menyampaikan kepada setiap manusia. Ini teladan dari beliau. Ya. Jadi ini kurang tepat ya jawabannya ya. Jadi kita kasih tahu, Rasul diutus oleh Allah itu liutan mima makarimal akhlak. Rasul diutus oleh Allah tujuannya adalah untuk membenahi, untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tadi jawabannya itu 50%, belum 100%. Ya nanti hadiahnya minta Bapak Ibu Guru. Silakan duduk. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dicatat panitia ya.
Jadi Bapak tekankan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang beliau ungkapkan, wa ma bu'ithu illa liutammima makarimal akhlaq. Saya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti manusia. Karena yang akan dijadikan atau yang akan disempurnakan akhlaknya itu manusia, maka Allah yang menjadi contohnya juga manusia. Gak mungkin Allah itu menyuruh manusia mencontoh kepada perilakunya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh anak sekalian, malaikat, tahu malaikat? Malaikat termasuk makhluk yang gaib atau makhluk yang zahir. Malaikat yang wajib diketahui ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Coba hitung sama-sama. Mi. Sepuluh. Di antara malaikat-malaikat yang wajib ditahu jumlahnya ada 10. Ini ada malaikat-malaikat yang muqarrabin, malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yang dekatnya itu lebih dekat daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Siapa? Berapa jumlahnya? 4. Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Ini 4 malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedekatannya itu melebihi daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia oleh Allah disuruh mencontoh kepada para malaikat, niscaya manusia tidak akan mampu untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan para malaikat. Malaikat itu anak sekalian, kalau sholat 1 rakaat itu khotam Al-Quran 7 kali 1 rakaat. Bayangkan kalau sholat isya 4 rakaat, 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 berapa? 28 kali khotaman Al-Quran. Kira-kira kita sanggup atau sanggup? Kira-kira kita sanggup atau sanggup? Baru imamnya agak panjang saja. Kudu baik, gak usah panjang-panjang dan lain sebagainya. Ya, nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah mengutus manusia biasa untuk dicontoh bagi seluruh umat manusia, yang namanya termasyhur, yang namanya berdampingan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad anak sekalian, manusia seperti kita. Nabi itu yang dilahirkan, Nabi itu bukan perantara bapak ibunya. Nabi itu juga menikah. Nabi itu juga pernah sakit. Nabi itu juga pernah nangis. Nabi itu juga punya istri, cucu dan lain sebagainya. Itu Rasulullah SAW. Tetapi Nabi Muhammad ini basyarun lakal basyar, manusia biasa, tetapi tidak sebagaimana umumnya manusia biasa. Makanya ada kalimat atau bait mengatakan Muhammadun basyarun lakin lakal basyar. Muhammadun
basharun lakal bashar bal huwa kalyaquti bainal hajar bal huwa kalyaquti bainal hajar. Selawatan dulu ya. 1, 2, 3. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Lakin tetapi beliau berubah, sebaliknya beliau kalyaquti bainal hajar, diumpamakan seperti intan berlian di antara bebatuan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu ibaratnya intan permata, walaupun cuma sendirian, nilainya itu lebih mahal daripada bainal hajar, di antara batu-batu. Batu-batu itu apa? Yakni manusia pada umumnya. Lalu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Nabiullah Adam, kenal Nabi Adam? Halo? Cewek, halo? Cowok, halo? Kenal Nabi Adam? Halo, kenal Nabi Adam? Cewek, kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Kenal di mana? Pasar Subuh atau Pasar Wisma? Atau di mall SCP? Nah, Nabi Adam itu kakek moyang kita. Jelek-jelek kalian ini turunnya Nabi. Jelek-jelek kita ini keturunan Nabi. Maka Nabi Adam ketika pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau telah diciptakan oleh Allah lalu ditaruh oleh Allah atau ditempatkan oleh Allah di dalam surga, Nabi Adam ini kaget dan bingung. Kok ada nama di sampingnya Allah? Tak kasih tahu nanti sekalian ya. Jadi ciri-cirinya surga itu setiap pojok-pojoknya, setiap dinding-dindingnya, setiap tiang-tiangnya itu tertuliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi kirinya tertuliskan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Ini sedikit Bapak bocorkan, ketika nanti sampai masuk surga tidak kaget. Pengen masuk surga toh? Pengen masuk surga toh? Supaya tidak kaget. Nabi Adam terlebih dahulu tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah, itu siapa? Muhammad itu siapa? Lalu Allah berkata kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, "Hei Adam, kamu jangan cemburu ya. Hei Adam, kamu jangan cemburu ya. Siapa cewek yang suka cemburu? Siapa yang suka cemburu? Ada yang suka cemburu? Wah iya tetap. Orangnya hadir. Siapa cewek yang suka cemburu? Siapa?
Orangnya hadir. Ya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, kau jangan cemburu ya Adam. Itu adalah nama kekasihku, namanya Muhammad atau Ahmad, yang artinya apa? Kalian ini punya nabi kok gak tahu artinya? Ahmad atau Muhammad artinya apa? Loh, kok gak tahu? Hai, apa artinya Ahmad atau Muhammad? Jawab, apa artinya? Ahmad atau Muhammad itu artinya yang terpuji atau manusia yang terpuji, dipuji oleh Allah, dipuji oleh para nabi, dipuji oleh para malaikat, dan dipuji oleh para umatnya. Nah, akhirnya namanya Muhammad Adam, dia akan menjadi calon pemimpinnya para nabi dan rasul, juga akan menjadi penutupnya para nabi dan rasul. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi telah berfirman, laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Seandainya kalau aku tidak menciptakan Nabi Adam, niscaya aku tidak akan menciptakan engkau, hai Nabi Adam. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan engkau, hai Nabi Adam. Maka kalau Nabi Adam itu, anak-anak sekalian, tidak diciptakan oleh Allah, pasti kita juga tidak ada di dunia, karena kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam. Makanya disebut kalau yang laki-laki disebut dengan apa? Kaum Adam. Kalau perempuan disebut dengan kaum Allah. Ya, anak sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya kalau bukan karena engkau, hai Nabi Muhammad, maka niscaya aku tidak akan menciptakan apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di muka bumi. Maka Nabi Muhammad itu disebut dengan musyabbihul asbab. Apa? Disebut dengan apa? Kok astronom? Disebut apa cewek? Musyabbihul asbab. Apa? Coba jawab, pikirkan Bapak. Musyabbihul asbab. Sama-sama. Kalau yang menjawab mengucapkan berarti cinta pada Nabi Muhammad. Musyabbihul asbab. Cewek. Musyabbihul asbab. Tahu artinya? Yang tahu tak kasih 1 juta. Ayo. Musyabbihul asbab itu, anak sekalian, artinya menjadi sebab-sebab apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di muka bumi. Makanya dengan adanya Nabi Muhammad, Allah menciptakan langit. Dengan adanya Nabi Muhammad, sebabnya Allah menciptakan bumi. Dengan adanya Nabi Muhammad, sebabnya Allah menciptakan surga. Dengan adanya Nabi Muhammad, Allah menciptakan neraka dan lain sebagainya. Maka Nabi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena Allah yang akan menyuruh kepada umat manusia ini berperilaku atau mencontoh kepada manusia yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, tetapi akhlaknya sempurna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dibaca oleh temanmu tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada Rasulullah SAW itu suri tauladan atau contoh kehidupan yang baik. Bagi siapa? Allah menjelaskan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Ayo, siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Orang yang ingin bertemu dengan Allah pasti berarti dia ingin masuk ke dalam surga. Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah, niscaya dia akan menghuni neraka. Karena harapan yang paling besar bagi ahli-ahli surga, nikmat yang paling agung tidak lain dan tidak bukan di surga itu bertemu bertatap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mencontohkan kehidupan kita dalam keseharian kita, baik berkeluarga, bertetangga, bernegara dan beragama. Hendaknya kita ini menjadi insan yang paripurna, yakni mempunyai akhlak yang terpuji. Akhlak dibagi menjadi berapa bagian? Halo, akhlak dibagi menjadi berapa bagian? 2, benar. Yang cewek yang pertama disebut dengan akhlakul karimah. Apa artinya? Akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Cewek cowok yang kedua disebut dengan akhlak yang mahmudah, itu sama terpuji. Apa? Mazmumah. Apa artinya? Akhlak atau budi pekerti yang tercela. Lah, anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku manusia ini bisa mempengaruhi dalam kehidupannya. Kalau akhlaknya baik, maka seluruh aktivitasnya ini akan menjadi suatu kebaikan. Tetapi kalau budi pekertinya ini buruk, maka seluruh apa yang kerjakan ini juga akan menjadi keburukan. Maka tentunya Nabi sekalian, Nabi itu mencontohkan kepada kita bersama. Halo? Jadi Nabi itu mencontohkan kepada kita bersama kebaikan-kebaikan. Apa berat masih? Kita lagi selesai. Ya. Jadi usahakan kita ini mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Bapak mau tanya, Rasul pernah mabuk nggak kira-kira? Rasul pernah mabuk nggak? Jawab. Rasul pernah mabuk nggak? Rasul itu kira-kira kalau malam suka begadang nggak kira-kira? Cewek, Rasul itu kalau malam pernah keluyuran nggak kira-kira? Nah, boleh begadang, tetapi kalau ada artinya, ya. Makanya ada lagu begadang banget, begadang tiada artinya, begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ya.
Jadi Nabi itu nggak pernah yang namanya mabuk, yang namanya keluyuran, yang namanya berjalan tiada tujuan dan tiada sesuatu yang diinginkan, nggak ada. Makanya ketika kita ini mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau malam kok senang keluyuran, senang begadang, siapa cowok? Halo cowok. Siapa yang biasanya begadang, keluyuran? Cewek. Siapa yang suka keluyuran? Ya. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, jangan diulangi, karena itu tidak ada manfaatnya. Siapa Nabi? Bapak mau tanya, Nabi itu tubuhnya ada tatonya enggak? Nabi itu tubuhnya ada tatonya enggak? Cewek, Nabi itu tubuhnya ada tatonya enggak? Cewek, bapak mau tanya, kalian nanti ingin suami yang tubuhnya penuh dengan tato atau suami yang tubuhnya tidak ada tatonya? Cowok, benar. Jadi gak usah tubuhnya ditato, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan anak sekalian, ya bapak kasih tahu, ketika kalian tubuhnya sudah bertato, sehingga tinta yang dipakai untuk tato itu menghalangi air yang menyampaikan pada anggota wudhumu atau anggota tubuhmu ketika kamu mandi besar atau mandi jenabah. Kira-kira mandimu, wudhumu diterima oleh Allah atau tidak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi yang cewek, suatu ketika dalam Islam perempuan pasti ada halangannya, baik itu haid maupun wiladah ataupun nifas dan sebagainya. Ketika sudah berhenti maka wajib untuk mandi. Ketika di tubuh kalian mau mandi ada besar, ada tatonya yang menghalangi sampainya air ke kulit sampean, maka kira-kira mandinya diterima oleh Allah atau tidak? Tidak diterima oleh Allah dalam syariat. Apabila mandinya, wudhunya tidak diterima oleh Allah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Apabila sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, maka kelak di akhirat tempatnya di mana? Di neraka. Maka hati-hati, jangan terprovokasi, jangan berperilaku yang hanya ikut-ikutan. Yang dijaga anak sekalian adalah ucapan dan perbuatan kalian. Nabi senantiasa mencontohkan kepada kita bersama bahwa kita umatnya untuk apa? Mengucapkan dengan kata-kata yang thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Bahkan Rasul bersabda, qaulun ma'rufun shadaqatun, kullu qaulun ma'rufun shadaqatin. Setiap ucapan yang baik ini menjadi sedekah. Apabila kalian tidak bisa bersedekah dengan duit, dengan harta, dengan benda, dengan tenaga, dengan pikiran, usahakan berbicara yang baik, karena perilaku ucapan yang baik itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan orang tuanya, halo, siapa yang sayang sama orang tuanya? Halo, kurang jawab. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Hei, cewek, siapa yang sayang orang tuanya? Yang enggak jawab dan enggak jawab dengan keras berarti enggak sayang orang tua. Jangan doakan orang tuanya cepat mati. Ya.
Siapa yang sayang orang tuanya? Berarti yang mau orang tuanya mati. Kurang coba. Siapa yang sayang orang tuanya? Alhamdulillah. Nah, ketika kita ini berbicara dengan orang tua, teman-teman sekalian, jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena ini bagian daripada tuntunan Rasulullah. Bapak kasih tahu teman-teman sekalian, yang cowok maupun yang cewek, ada nggak sesuatu yang lebih menyakitkan bagi ibu kalian selain melahirkan? Halo, tolong. Ada nggak sesuatu yang lebih menyakitkan bagi ibu kalian selain melahirkan? Ada nggak kira-kira? Ya. Sekarang cewek. Ada nggak sesuatu yang lebih menyakitkan bagi ibu kalian selain melahirkan? Loh, kok nggak jawab? Yang nggak jawab berarti nggak sayang orang tua. Bapak doakan orang tuanya cepat mati. Ada nggak sesuatu yang lebih menyakitkan daripada ibu kalian daripada melahirkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak yang lebih menyakitkan bagi ibu kalian selain melahirkan? Yakni yang lebih menyakitkan bagi ibu kalian melebihi melahirkan, yaitu ketika ibu kalian ini dibentak oleh anaknya. Masya Allah, itu lebih menyakitkan perasaan zahir dan batin ibu kalian daripada melahirkan. Maka Bapak mau tanya kepada cowok, siapa yang pernah membentak ibunya? Ayo, siapa yang pernah berkata kasar kepada ibu bapaknya? Cewek, siapa yang pernah berkata kasar kepada bapak ibunya? Nanti Bapak harapkan pulang ke rumah dan kami bapak ibu kalau ada, cium tangannya, minta ampun, minta ridho, minta maaf akan perilaku kita selama ini. Makanya Nabi bersabda, ridho fi ridho walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Apabila hidup kalian ingin nyaman, apabila hidup kalian ingin enak, maka hormatilah kedua orang tua kalian. Insya Allah barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya, pasti hidupnya dijamin mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kalian senantiasa berperilaku durhaka, maka hidup kalian akan disusahkan oleh Allah. Nah, tentunya yang terakhir, Bapak berpesan kepada kalian semuanya, khususnya Bapak pribadi, mari kita introspeksi diri, ya. Yang selama ini perbuatannya kurang bermanfaat, mari diubah, anak-anak sekalian. Halo, cowok, 5 menit lagi. Halo cowok, halo cewek. Yang biasanya di antara kita, ya, dari seluruh aktivitas kita ini tidak bermanfaat, mari kita evaluasi, mari kita muhasabah. Yang belum baik mari kita perbaiki, yang belum sempurna mari kita sempurnakan. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan dengan mencontoh, dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita ini benar-benar berperilaku, berakhlak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan tadi yang dikatakan ibu kesiswaan, jangan pernah membuli, jangan pernah berperilaku yang seperti itu, karena itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW. Kita sesama anak bangsa harus saling asah dan asuh, harus saling kasih mengasihi di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dinamakan kalian orang yang beriman sehingga menyayangi teman-temannya, sehingga menyayangi saudaranya, sehingga menyayangi kakak adik kelasnya dan sekelapnya seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Kalau nggak mau disakiti orang lain, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dibully orang lain, jangan pernah membuli. Kalau tidak mau diolok orang lain, jangan pernah mengolok. Kalau tidak mau diintimidasi orang lain, jangan pernah mengintimidasi. Insya Allah Rasul bersabda, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang berperilaku keburukan, niscaya kapanpun dia akan dibalas dengan keburukan. Perilaku kalian akan sampai tanggung sendiri di dunia, terlebih kelak di akhirat. Maka anak-anakku sekalian, mari kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang diikhtiarkan oleh Bapak Ibu guru dan kesiswaan dan seluruh yang terkait dengan acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Allahumma, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pengapunah atau pertolongannya. Mudah-mudahan kita sabar taat dijadikan oleh Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Demikian yang Bapak sampaikan, mohon maaf. Agar Allah wa ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bilangnya kenapa sih namanya nanti yang kanal ini? Ya. Berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Allah, karena doa itu merupakan senjatanya orang Islam. Doa itu merupakan sari-sarinya ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, wassalatu wassalamu ala sayyidil akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan 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 syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afina ma wa yata'ala. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Di pagi yang berbarakah ini kami bersama-sama berkumpul di tempat, di acara yang penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati takdim Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada acara kami ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mampu mencontoh perilaku uswah
suri tauladan yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah cita-cita kami dalam rangka menyongsong hari depan yang gemerlap dan ceria. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, bapak ibu guru, yang menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang paripurna. Berikanlah kemudahan di dalam kehidupan kami, berikanlah kemudahan dalam meraih cita-cita kami, dan kami jadikan kami insan-insan yang senantiasa bermanfaat, membawa barokah, dan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami, dosa yang zahir maupun dosa yang batin, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak. Ya Allah, ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau yang Maha Ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.